Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin dekat sekian kalinya saya untuk wawancara dengan kalian. Kalau kita lihat konstruksi awal tadi itu adalah penempatan daripada Loli di safe house ya. Yang mana penempatan safe house itu adalah bergabung dengan orang-orang yang lain, apakah itu PGJ dan lain sebagainya di sana. Tentu dikelola oleh pemerintah. Saya juga nggak ngerti kenapa harus ditempatkan di sana, kenapa tidak di rumah. Tapi itu urusan antara ibu dan anak tentunya ya. Kemudian dalam bergulirnya peristiwa ini, Loli punya merasa tertekan dan lain sebagainya. Akhirnya dia kabur dari safe house hingga menemui yang namanya Rasman. Saya juga nggak ngerti dapat nomor telepon dari mana, yang dikatakan ada di kelang daripada lowonnya. Saya menyingkat waktu, kemudian dari hasil daripada konseling mereka itu dibawa ke Polres. Nah, menurut hemat saya, bahwa dengan dibawanya ke Polres ini adalah suatu langkah bijak atau suatu langkah bagus ya. Daripada dibawa atau diumpetin di tempat yang lain kan gitu. Nanti terkesan bahwa itu sandera dan lain sebagainya. Tapi juga nggak bisa disalahkan juga yang namanya Nikita Wirjani. Yang namanya punya anak, dia mencari tahu di mana posisi anaknya sekarang berada. Dia cari, ternyata tidak ada di tempat tersebut. Ya, ternyata dia sudah berada di Polres. Informasi yang diterima oleh Nikita ini saya juga nggak ngerti apakah dari Polres atau dari orang lain. Nah, ketemulah di lokasi tersebut pada saat Rasman sedang konseling dengan si Lolinya di ruang Polres tentunya ya. Nah, terjadilah peristiwa itu. Ya. Menurut Nikita bahwa dia dikeroyok, tapi menurut Rasman dia dipukul di keningnya sehingga mengeluarkan darah dan divisum. Nah, kalau ditanya apakah itu penculikan, menurut hemat saya tidak. Tapi untuk menjawab itu nanti biarkan saja nanti dari pihak penyidik Polres yang menentukan apakah itu penculikan ataupun penempatan di tempat yang lebih aman. Menurut hemat saya bahwa itu di tempat yang lebih aman. Kalau sudah di tempat di kantor polisi, itu langkah yang bagus. Apapun pokok permasalahan, apakah itu maling, apakah itu seperti modelnya Loli, kalau dibawa ke Polres itu merupakan langkah yang bagus sehingga pengamanan lebih terjamin. Kira-kira gitu ya rekan-rekannya. Bang, tapi kan ini kan di rumah aman sendiri nih Bang, katanya kan dia disatuin sama yang ODGJ dan juga yang terkena AIDS nih Bang ya kan. Abang melihatnya seperti apa sih Bang? Ini kan di rumah aman tapi tidak aman untuk Loli sendiri nih Bang. Makanya dia akhirnya kabur dan ngadu kepada Rasman dan juga ngadu ke Polres Selatan sendiri nih Bang. Seperti apa? Begini ya, untuk memposisikan apakah itu ODGJ ataupun HIV itu kan nanti tentunya pemerintah yang mengelola itu yang lebih tahu. Tapi menurut hemat saya, ketidaknyamanan Loli itu adalah dia merasa tertekan. Informasi yang kita dengar bahwa dia tidak pernah dijenguk oleh orang tuanya, sehingga menimbulkan keresahan bagi yang bersangkutan. Rupanya yang namanya Rasman ini peduli tentang masalah itu, dan Loli merasa tidak nyaman dengan orang tuanya, dia lapor justru kepada Rasman. Jadi kalau menyatakan bahwa komposisi itu Loli yang lebih tahu ya. Nah, dia bisa memberikan argumentasi sesuai apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami. Kira-kira gitu ya. Berarti apa sih namanya Bang? Langkah Loli ini sudah benar ya Bang ya? Langkah siapa? Loli. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi dia merasa tidak nyaman. Merasa dia bahwa terkebiri, bahwa dia merasa orang berada, tapi kenapa ditempatkan seperti itu? Kenapa tidak ditempatkan di rumahnya? Kan lebih aman dan lebih nyaman. Dia merasa tersingkir dan terbuang. Itu menurut Loli. Akibatnya dia mencari perlindungan kepada Rasman, dan Rasman membawanya ke Polres untuk lebih aman dan di safe yang lebih mantap. Sehingga kalau di tangan daripada polisi, itu kan situasional, kan tidak bisa dikendalikan orang lain lagi. Polri lah yang mengendalikan nantinya. Tentunya akan memediasi kedua belah pihak adalah tempatnya di kepolisian. Kira-kira gitu ya. Bang, tapi apa sih namanya sekarang ini kan Loli ditempatkan di rumah sakit Polri sendiri nih Bang. Ini sudah langkah baguskah atau harus di rumah sendiri nih Bang? Seperti yang Abang katakan lagi tadi. Gini ya, saya sudah tahu itu bahwa dibawa sekarang ke rumah sakit Sukamto ya. Rumah sakit Polri di Kramat Jati. Tentunya ada beberapa hal pertimbangan daripada penyidik ya. Yang pertama, karena kita lihat gangguan mental daripada Loli tergoncang. Perlu penyembuhan di rumah sakit Polri
dan juga perlu pengamanan dari kedua belah pihak. Karena yang kita ketahui bahwa Loli tidak nyaman bersama dengan orang tuanya, bahkan dia tidak mau bertemu dengan orang tuanya. Itu menurut keterangan Loli. Ya. Penempatan di sana menurut saya itu suatu hal yang bijak dari pihak kepolisian. Jadi tidak terkontaminasi oleh siapapun. Ya kira-kira gitu. Tapi sekarang kan setelah dia kabur ke Polres dan minta tolong, dan besoknya nih kita kayak melepas anaknya gitu kan, ya udahlah gitu. Bahkan sekarang lagi banyak viral berita adopsi nih, ya udah terserah kayak Rasman mau ngadopsi atau jadi semudah itu kah bang untuk maksudnya menggambil atau Seorang melepas ibu gitu, melepas Jadi anak. menurut abang, mungkin abang kan juga sebagai orang tua juga kan, selain di bidang hukum, melihatnya gimana sih Jadi polemik begini ya. orang tua dan anak ini? Saya ngambil dari dua sisi. Mungkin pada saat itu luapan emosional daripada Nikita Mirzani karena tidak gayung bersambut dari anaknya sendiri, karena merasa seperti terbuang, akhirnya dia ngomong ya sudah silakan aja diadopsi. Mungkin kejengkelannya, tapi kalau kita lihat dari hati nuraninya kayaknya tidak seperti itu. Ya. Namanya darah daging, tidak akan mungkin Nikita melakukan seapapun bentuknya. Tapi karena situasional itu membuat seperti itu. Tapi saya yakin suatu ketika kalau sudah kembali kepada komposisi semula, hubungan darah antara anak dan orang tua itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalaupun langkah-langkah yang dikatakan mau diambil adopsi oleh Rasman, kebetulan Rasman mempunyai kepedulian. Ya. Rasman juga tidak bisa disalahkan. Saya anggap dia melakukan langkah-langkah yang bijak juga, daripada ini terlantar. Nggak apa-apa, biar saya asuh sebagai anak sendiri. Jadi nggak ada yang disalahkan. Nah, kalau menurut netizen bahwa Nikita ini sudah offside, ya, tidak pantas mempublikasikan itu di media tentang masalah penelantaran anak, silakan aja. Tapi kita lihat dari sisi yang nurani ya. Hemat saya mengatakan bahwa dia itu hatinya yang dalam, nggak seperti itu. Karena kita lihat bahwa dia dikejar-kejar kok anaknya. Berarti kan sebenarnya dia peduli sebenarnya. Nah, itulah situasional, itulah membuat seperti itu. Nah, tolong dicamkan kembali, jangan langsung membuli Nikita bahwa kamu tidak peduli anak dan lain sebagainya. Enggak segitu juga. Kita harus berdiri di tengah-tengah gitu ya. Jangan membuat jadi kisruh, kita ademkan situasionalnya supaya jangan makin melebar kemana-mana. Kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih.